Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai global warming and climate change. Perkenalkan, nama saya Ibu Ade Sri Rahayu dari SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Alamat Jalan Perjuangan Komplek Jembar Agung Blok A 21 Cirebon. Cerita dimulai dari sebuah kekuatan analitik dan semangat masyarakat untuk menyelamatkan bumi kita. Analisis menggunakan data dan matematika untuk menjawab pertanyaan, menemukan hubungan, memprediksi hasil yang tidak diketahui, dan keputusan otomatis. Di analisis ini adalah suatu proses mendapatkan wawasan dari awal, yaitu studi evaluasi kasus, kemudian mengoleksi data, mengeksplorasi data, menganalisis data, dan memvisualisasikannya. Perhatikan di sini bahwa global warming adalah suatu yang nyata. Kalau kita lihat gambaran di sini bahwa COVID-19 atau COVID-19 itu adalah permasalahan yang jauh lebih kecil dibandingkan perubahan iklim dari suatu global warming. Jika kita tidak bertindak sekarang, maka kita akan kehilangan bumi yang kita sayangi akibat efek dari global warming itu. Pemanasan global yang terjadi di hutan akan berdampak ke serangga penyakit dan kebakaran hutan. Mengakibatnya bertambahnya kestresan ikan salmon, merubah habitat bagi spesies tempat, terjadinya blooming alga yang berbahaya di danau. Di bidang ekonomi, risiko yang lebih besar terhadap rumah, bisnis, dan infrastruktur, dan meningkatnya pantai dan banjir sungai, dan meningkatnya musim kemarau. Global warming, kita sepakati bahwa pemanasan global atau yang kita kenal dengan global warming merupakan fenomena meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global disebabkan diantaranya oleh greenhouse effect atau yang kita kenal dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Peningkatan CO2 merupakan potensi gas efek rumah kaca yang bisa mengakibatkan suhu panas di bumi. Meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer dapat menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada iklim yang tidak stabil, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan bencana alam di berbagai wilayah dunia. Perhatikan komparasi atau perbandingan suhu di Jakarta sebagai sampel dari kota yang terpadat di Indonesia dengan Kalimantan. Di sini untuk grafik yang berwarna biru adalah suhu Kalimantan dan yang merah adalah di Jakarta. Perhatikan, prediksi temperatur bertambah sekitar 0,3 derajat Celcius dalam kurun 10 tahun. Di sini ada lonjakan ketika Kalimantan mengalami pembakaran hutan. Tapi ini lonjakannya juga terasa di Jakarta. Jadi bertambah suhunya itu sampai ke Jakarta. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan kalau tidak diredam. Pembakaran bahan bakar fosil memperburuk kondisi. Ini menyebabkan makin bertambahnya pelepasan karbon dioksida dan gas rumah kaca. Hal tersebut membuat semakin banyak panas yang terperangkap di bumi dan menghasilkan peningkatan suhu global. Sejauh ini, suhu dunia telah meningkat sekitar 1 derajat Celcius setiap tahun. CO2 di atmosfer bumi bertambah sekitar 3 ppm. Ini cukup serius dan sepertinya hanya butuh 1 dekade untuk melampaui 450 ppm. Konsekuensi pemanasan global. Konsekuensi pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi meliputi kenaikan permukaan laut yang bisa mengancam pulau dan masyarakat-masyarakat pantai, siklus hidrologi yang tidak menentu menyebabkan terjadinya curah hujan ekstrim, dan perubahan ekologi yang bisa mengancam produktivitas pertanian dan banyak berpengaruh pada kesehatan manusia.
Lingkungan yang semakin rusak juga akan membuat ekonomi semakin terpuruk. Risiko munculnya wabah penyakit menular menjadi semakin besar. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa hubungan antara pemanasan global dengan merebaknya penyakit yang menular, seperti contohnya pada kasus demam berdarah. Di sini ada daerah yang warnanya lebih biru. Biru itu di sini tingkat kepadatannya tinggi, sehingga menimbulkan efek global warming lebih daripada daerah-daerah lainnya yang ternyata selaras dengan berkembang biaknya atau bertambahnya kasus demam berdarah di daerah tersebut. Dan ini tidak hal lain selain bahwa suhu yang panas itu menyebabkan nyamuk mudah berkembang biak. Sehingga ada keselarasan antara global warming dengan meningkatnya wabah penyakit tertentu. Ini yang saya katakan hubungan antara global warming dengan merambaknya penyakit tertentu yang berbahaya. Di sini saya ingin menyoroti bahwa walaupun saya sangat tidak menyukai keadaan COVID-19 yang terjadi hampir setahun lebih ini, tapi ada berita Kompas, Observatorium Mauna Loa di Hawaii pekan lalu mencatat jika konsentrasi karbon dioksida di atmosfer telah melewati ambang batas iklim untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jadi awal sebelum COVID, itu Kompas telah memberitakan bahwa observasi Mauna Loa di Hawaii itu mencatat bahwa terjadi kenaikan karbon dioksida di atmosfer itu melewati ambang batas iklim untuk pertama kalinya dalam sejarah. Itu kan masa-masa setelah kebakaran hutan dan sebagainya, sehingga mencapai 415 per juta bagian atau 415 ppm. Itu adalah sedikit lagi di ambang batas kerusakan bumi. Salah satu penyebabnya adalah akibat penggunaan bahan bakar fosil yang berlebih. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia bahwa planet ini memiliki lebih dari 415 ppm CO2. Ahli meteorologi yang diungkapkan oleh ahli meteorologi Eric Holthaus. Ini berita ini Senin 13 bulan 5 2019 sebelum terjadinya COVID-19. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul kadar CO2 sentuh level tertinggi dalam sejarah. Barangkali ya saya mau mengkaitkan peristiwa COVID-19 ini adalah suatu pola keseimbangan yang disebabkan oleh bumi ini sudah semakin panas. Apa hubungannya dengan COVID-19? Saya mau kaitkan di sini bahwa dengan adanya pandemi virus, terutama yang diawali di Wuhan, dan terjadi lockdown beramai-ramai di setiap, awalnya di Wuhan, China gitu, kemudian diikuti oleh kota-kota lainnya, sehingga banyak negara di dunia menerapkan lockdown untuk meredam penularan virus. Maksudnya untuk meredam penularan virus corona. Awal April ini Euronews melaporkan kalau setidaknya ada 3,9 miliar manusia di dunia saat ini, nyaris separuh populasi menjalani lockdown akibat COVID-19. Virus corona membuat manusia tak lagi bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya yang biasa mereka lakukan. Jutaan kendaraan di dunia terparkir, ribuan pabrik berhenti beroperasi. Ini membuat polisi mengalami penurunan untuk kali pertama dalam beberapa dekade terakhir. Disadari atau tidak, adanya lockdown akibat COVID itu menyebabkan iklim bumi atau pemanasan global itu berkurang dan sangat signifikan. Pada beberapa pekan setelah lockdown, pola satelit Citra menggambarkan bagaimana tingkat populasi udara di Wuhan dan beberapa kota negara tersebut mengalami penurunan sangat signifikan. Jadi udara kembali bersih. Kemudian juga kondisi serupa kemudian ditemui di Italia.
Sejak pemerintah negara tersebut melakukan lockdown nasional pada awal Maret, perubahan besar terjadi pada kualitas udara, sama seperti di Cina. Kadar CO2 dan nitrogen dioksida di atas langit Italia drop dalam periode lockdown. Nah, saya mau menghubungkan ke situ. Jadi, adanya COVID-19 juga mungkin sudah digariskan bahwa alam ini perlu diperbaiki. Dua fakta ini membuat kita berpikir, apa sih kalau misalkan tidak ada COVID yang menyebabkan lockdown, apalagi sekarang sudah negara-negara tertentu sudah meninggalkan lockdown, sudah mulai beraktivitas kembali. Dari fakta ini membuat kita berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi CO2 pada kondisi normal, misalkan tidak lockdown. Nah, tentu saja mengurangi pemakaian BBM dan aktivitas seharian atau membangun pola hidup yang tidak memaksa pabrik beroperasi dalam memenuhi kebutuhan kita. Mana yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Sebagai contoh ya, kalau teknik yang efektif itu membatasi emisi karbon, yaitu mengganti energi minyak dengan sumber energi lainnya yang tidak mengemisikan karbon. Dan yang kedua, penggunaan energi minyak sehemat mungkin. Energi alternatif yang dapat digunakan adalah yaitu sinar matahari, energi nuklir, dan panas bumi. Namun semuanya melibatkan peran negara untuk menentukan kebijakan energi bisa kita pakai. Adakah cara mandiri kalau tadi mengurangi atau mengganti energi itu kan ada kebijakan negara yang meregulasi agar kita bisa pakai energi tersebut karena kita kan adalah konsumen energi yang langsung pakai ya, bukan pencipta energi. Maka tentu ada peranan negara untuk menentukan kebijakan energi yang bisa kita pakai. Tetapi sesungguhnya ada suatu peranan besar kita yang bisa dilakukan mandiri atau kita gaungkan, kita share sebagai usaha tanda peduli lingkungan. Saya ambil contoh di sini, dalam pemenuhan kebutuhan kita soal makanan saja. Kalau kita mengkonsumsi rendang, untuk membuat 280 gram rendang yang sangat kita sukai, itu menyumbang emisi sekitar 4.407 gram CO2 ke bumi. Nah, kalau kita bandingkan dengan kalau kita salad, itu untuk 270 gramnya 367 gram CO2 emisinya. Jika mengubah satu kali rendang dengan salad, dapat menyimpan 4.018 CO2, jadi menghemat emisi CO2 ke bumi sekitar 4.080. Bayangkan jika kita mengubah 3 kali dalam seminggu bisa menghemat berapa banyak. Dan itu kalau kita gaungkan secara nasional atau dunia, itu mungkin lebih hebat lagi dari hanya persoalan makanan. Dari hanya persoalan makanan itu kita bisa menghemat emisi CO2 ke bumi yang kita sayangi. Begitu juga makanan-makanan lain seperti membuat sup daging. Kalau kita bandingkan dengan pecel, itu sup daging jauh lebih mengeluarkan emisi CO2 ke bumi. Nah, itu masalah soal makanan. Belum lagi masalah yang lainnya seperti berpakaian, make up. Itu semua kebutuhan kita yang kita butuhkan itu merangsang pabrik untuk menyediakannya. Dan pabrik-pabrik itu tentu saja beroperasi berdasarkan permintaan. Kalau kita bisa menghemat atau mengubah pola hidup kita dengan lebih sederhana, tentu ini lebih menyelamatkan bumi. Itu menurut saya yang ingin saya sampaikan di sini. Nanti bisa sambil bertanya atau diskusi karena mungkin peserta yang lain juga jauh lebih memahami. Nanti kita diskusi aja pada kesempatan yang lain. Pada kesempatan ini. Terima kasih, itulah paparan dari saya tentang global warming dan perubahan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade Sri Rahayu yang sudah menyampaikan informasi yang luar biasa.
hari ini saya sendiri juga jadi Banyak. kalau ternyata kita makan rendang itu efeknya besar ya Bu Ade. Ya, Ganti salad aja kalau gitu ya. sekalian Nanti berhemat. ya orang-orang penggemar nasi Padang nanti berubah jadi vegetarian dengan makan salad semua demi bumi. Ya, terima kasih Bu Ade. Apakah setelah ini saya buka sesi tanya jawab atau gimana Bu Ade? Silahkan diskusi aja, dan kalau masih ada pertanyaan selagi bisa waktunya, silakan. Ya, maka Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, saya batasi dulu dengan 2 pertanyaan. Silakan, bisa nyalakan mic dan videonya. Kita diskusi dulu. Mungkin sambil nunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan. Kira-kira menurut Ibu, dengan kondisi seperti ini, dalam lingkungan yang serba terbatas karena COVID, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk membuat bumi kita kembali sehat? Padahal kita diam lebih banyak berjibaku, lebih banyak berinteraksi dari rumah. Sebenarnya ya, terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan dari audien yang lain ya, saya coba menjawab. Sebenarnya memang saya tidak suka dengan kondisi COVID-19 ini. Tapi sebenarnya kalau saya gali permasalahan kenapa sih ada COVID gitu ya, terus apa sih dampak positifnya? Kalau dampak negatif tentu saja sudah banyak yang tahu ya. Dampak positifnya tentu sebenarnya juga berdampak pada kita, bahwa dengan adanya WFH, mengurangi populasi kendaraan yang hilir mudik di jalan ya, itu juga mengurangi emisi karbon dioksida. Itu sangat signifikan sekali gitu. Kalau kita bisa mengerjakan di rumah, why not gitu. Kalau itu bisa memperbaiki bumi kita gitu. Kalau saya mikirnya ke sana. Jadi sebenarnya ada sih efek positif COVID ini untuk diterapkan ke masa yang nanti mungkin masa itu COVID udah hilang, masa itu kembali normal. Tapi kalau misalkan kita kembali lagi ke aktivitas sebelum COVID, tentu global warming semakin lebih mengancam, karena kita akan banyak kesibukan di luar dan arus lalu lintas sudah mulai sangat macet dan padat. Jadi saya berpikirnya kalau misalkan tidak ada COVID juga, kita menghemat bahan bakar minyak. Selagi kita bisa dilakukan di rumah, kenapa tidak? Kemudian ya seperti tadi kan udah banyak dicanangkan oleh pemerintah, penggunaan plastik sebagai kantong belanja itu diganti dengan yang lainnya, membawa kantong belanja sendiri. Itu hal-hal yang sangat sederhana sebenarnya, tapi kalau kita gerakkan ke semua orang, itu benar-benar perubahannya itu sangat signifikan buat bumi kita. Jadi sebenarnya masih banyak lagi sih. Mungkin dari audien yang lain juga bisa menambahkan, atau dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Itu salah satu contoh saja, adalah mengubah pola gaya hidup kita untuk lebih menyelamatkan bumi. Itu saja, Bu. Ya, terima Silakan. kasih Bu Ade. Jadi kalau saya ambil garis besarnya, sebenarnya COVID membawa berkah juga ya Bu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi tetap diam di rumah dengan reduce, reuse, dan recycle mungkin ya Bu ya? Iya. Ya, saya tawarkan sekali lagi, barangkali ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Ibu, bisa? Iya, silakan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari Ramadian dari SMA Negeri 2 Cirebon. Dari yang telah dijelaskan tadi, bahwa penurunan emisi karbon terjadi karena kita berkurangnya kegiatan dan aktivitas di luar. Nah, menurut saya, pola hidup yang kita telah jalani sekarang ini sangat berdampak pada pemanasan global. Apakah bisa dalam pola hidup kita didampingi dengan atau dikurangi emisi karbon tersebut? Maksudnya di luar COVID ya? Iya. Iya, di luar kondisi COVID. Kalau di kondisi COVID kan sudah mengurangi sedemikian rupa ya. Berarti ada perbaikan bumi lah terhadap global warming. Maksudnya setelah COVID ya? Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Silakan Ibu Titi. Apakah saya harus menjawab sekarang? Saya rasa bisa langsung dijawab, Bu, karena ini sudah ada masuk juga satu pertanyaan dari Ibu Elis. Jadi bisa langsung 2 pertanyaan ditanggapi, Bu. Enggak? Pertanyaan satunya apa ya? Enggak, ada di chat, Bu. Ibu ada di Elis chat. bertanya, betul ada di chat. Tunggu dulu memakai sebentar. masker, itu justru kita sebetulnya menghisap CO2. Sehingga justru kita itu bisa mengganggu kesehatan kita, begitu katanya. Mengurangi dengan menggunakan masker itu justru kita sebetulnya menghisap CO2 sehingga justru bisa mengganggu kesehatan kita. Apakah itu benar? Saya menjawab dulu pertanyaan yang pertama dari Al-Ghifari Ramadian. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini sekedar sharing aja, ini menurut saya ya. Tadi pertanyaan dari Al-Ghifari Ramadian sebenarnya sudah pernah dijawab ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari di luar COVID, tentu masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi atau mengurangi emisi karbon dioksida untuk mengurangi pemanasan global. Salah satunya tadi contohnya seperti perubahan pola hidup kita, gaya hidup kita, ke istilahnya gini, kalau kita tuh banyak maunya tentu perusahaan untuk memproduksi barang-barang yang kita butuhkan, sehingga terjadi peningkatan emisi CO2 kepada bumi. Tapi kalau kita belajar hidup sederhana, contoh, kita tidak usah terlalu banyak membeli barang-barang yang tidak kita perlukan atau mengurangi plastik. Yang produksi plastik itu yang paling banyak sekali menyumbang emisi CO2. Kemudian sebenarnya gaya-gaya hidup yang zaman sekarang itu lebih ke arah memicu pabrik itu untuk mengupayakan keberadaannya sehingga emisi CO2 banyak keluar itu. Jadi sebenarnya dari kita sebagai contoh ya, kalau kita tidak sempat memasak, kita memesan sekarang pakai GrabFood atau GoFood. Kalau untuk makanan yang lokasinya lebih dekat dengan kita, kenapa nggak kita pilih? Daripada kita pilih lokasi yang jauh, itu berbiaya tinggi dengan ongkos kirimnya, sehingga kurir mengantarkan ke kita jauh lebih banyak mengeluarkan emisi CO2. Nah, seperti itu adalah masalah sederhana gitu ya. Untuk hal yang sama, kenapa sih kita nggak pilih yang terdekat atau kita belanja ke tetangga kita. Nah, seperti itu, hal itu sebenarnya sangat sepele sekali untuk gaya hidup kita itu akan mengubah banyak emisi karbon. Jadi penghematan seperti itu, ya kita bisa membeli, kita bisa membayar.
tapi kita tidak bisa memperbaiki bumi ini, atau kita tidak bisa menyelamatkan bumi dengan gaya hidup kita, walaupun kita punya uang. Nah, seperti itu. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya kalau diperhatikan tuh sesuai dengan sunnah Rasul ya. Jadi kita tuh pola hidup kita tuh sederhana. Apa yang kita butuhkan, kita membeli apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan atau mau gitulah, seperti itu. Dan banyak sekali sih hal-hal yang bisa kita lakukan meskipun itu sangat kecil gitu ya. Tapi dampaknya kalau dicanangkan kepada yang lain itu besar. Untuk pemakaian masker mungkin kapasitas saya sebagai ini belum bisa menjawab terlalu benar ya, karena mungkin bagi saya masker itu sangat bagus untuk melindungi masuknya virus, bakteri yang kadang-kadang kita tidak mau di sekitar kita, tandanya itu sudah ada bakteri di sekitar kita dengan kita mencium bau sampah. Itu berbeda kan ketika kita itu menggunakan masker, bau sampah sekitar kita tidak terlalu tercium. Dan itu efeknya mungkin lebih besar dibandingkan kalau tadi dibilangnya kita kekurangan CO2 menghirup CO2. Saya kira untuk CO2 kadar yang kita punya sendiri tidak terlalu seperti mencium asap kendaraan bermotor yang CO2 yang keluarkan asap pabrik atau kendaraan bermotor. Kalau itu memang CO2 dari diri kita sebagai individu, saya kira kurang signifikan lah karena disebabkan karena kita pakai masker. Tapi yang lebih berbahaya itu kalau kita udara yang kita hirup itu tidak tersaring dengan baik sehingga kita mudah tertular. Itu menurut saya. Barangkali ada yang bisa menambahkan. Ya, itu jawaban saya dari Bu Titi, silakan. Ya, terima kasih Bu Ade. Penjelasannya mengena. Buat Algi Fari Ramadian, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya. Sudah gamblang dijelaskan. Dan untuk Bu Eli, mudah-mudahan ini juga memuaskan gitu. Kalau saya sedikit tambahkan, memang CO2 yang keluar dari tubuh kita tidak sebanding. Jadi kalau Ibu Ade menjawab, saya rasa relevan. Bantuan sedikit barangkali berkenan. Masih ada waktu sekitar 17 menit. Barangkali masih ada yang mau didiskusikan, mangga. Saya buka 2 pertanyaan lagi. Pak Komarudin, selamat datang. Pak Tony Suhartono, selamat bergabung. Saya mau ini Bu, ini setelah mendengarkan paparan Bu ya. Ya, jadi silakan, saya seolah-olah Pak. punya ini sharing aja untuk kita ya. Setelah mendengarkan paparan dari Bu Ade, jadi saya punya pemikiran hipotesis seolah-olah ya dengan adanya COVID ini bumi ini ingin memperbaiki dirinya gitu. COVID ini adalah suatu alat dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk memperbaiki ya atmosfer kita sehingga gas CO2 ini kan dengan adanya aktivitas yang menurun dengan COVID ini maka otomatis keluaran CO2-nya itu kan sedikit sehingga bumi ini bisa memperbaiki ya iklim itu salah satu barangkali ini masukan ya ini ya dengan COVID ini itu berkah dari Tuhan barangkali itu cuma memang di satu sisinya ya kita menjadi repot ya Bu Ade. Itu barangkali ini hanya untuk sharing aja nih ya. Makasih Bu Ade gitu aja. Iya, sama-sama Pak, sepemikiran. Ya, terima kasih Pak Tosu. Pak Tony Suhartono sudah bergabung. Makasih. Saya kasih kesempatan sebentar lagi. Mangga. Ya. Sepertinya sudah cukup Bu Ade karena tidak ada lagi yang bertanya. Mohon izin saya akhiri. Ya,
Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya. Mohon maaf atas kesalahan atau tadi saya sinyalnya keluar masuk. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan hari ini dengan narasumber Ibu Ade Sri Rahayu yang menyampaikan tentang global warming and climate change. Yang bisa saya simpulkan adalah bahwa ternyata COVID bukan satu-satunya masalah besar. Global warming adalah masalah yang jauh lebih besar yang harus kita waspadai, yang harus kita perbaiki, yang harus kita cermati agar bumi kembali bersih, agar kita bisa hidup lebih baik lagi. Begitu kira-kira. Demikian paparan dari Bu Ade hari ini. Mohon maaf atas kekurangan kami dalam penyajian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.